Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdurrahman Al-Ghifari dari program studi Computer Science BINUS Online Learning. Pada video Community Service ini, saya akan membahas mengenai bagaimana QR Code bekerja dan mengapa teknologi ini menjadi bagian penting dari kehidupan modern, khususnya dalam pembayaran digital. Saat ini, hampir setiap hari kita berinteraksi dengan QR Code. Kita menemukannya di restoran, minimarket, tempat parkir, pusat perbelanjaan, bahkan pada kemasan produk dan media promosi. Meskipun terlihat sederhana, QR Code sebenarnya merupakan teknologi yang mampu menyimpan dan mengirimkan informasi dengan cepat dan efisien. Melalui video ini, kita akan mempelajari bagaimana QR Code dibuat, bagaimana smartphone membacanya, bagaimana teknologi ini digunakan dalam sistem pembayaran digital seperti QRIS, serta bagaimana menggunakannya dengan aman. Coba kita bayangkan kehidupan sehari-hari saat ini. Ketika membeli kopi di sebuah kafe, kita cukup membuka aplikasi pembayaran lalu memindai QR Code. Ketika datang ke sebuah acara, tiket masuk sering kali berupa QR Code. Ketika ingin melihat menu restoran, pelanggan cukup memindai QR Code yang tersedia di meja. Bahkan ketika terhubung ke jaringan Wi-Fi, beberapa tempat menyediakan QR Code sehingga pengguna tidak perlu mengetik sandi secara manual. Popularitas QR Code meningkat karena teknologi ini mudah digunakan, murah untuk diterapkan, dan dapat bekerja hampir di semua smartphone modern. Inilah alasan mengapa QR Code menjadi salah satu teknologi yang paling banyak digunakan dalam transformasi digital saat ini. Pada video ini, terdapat beberapa tujuan pembelajaran. Pertama, memahami apa yang dimaksud dengan QR Code. Kedua, memahami bagaimana informasi dapat disimpan dalam QR Code. Ketiga, mengetahui bagaimana smartphone membaca QR Code. Keempat, memahami penggunaan QR Code dalam sistem pembayaran digital. Kelima, memahami manfaat serta risiko keamanan yang perlu diperhatikan. Dengan memahami hal-hal tersebut, kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga memahami cara kerja teknologi yang kita gunakan setiap harinya. QR Code merupakan singkatan dari Quick Response Code. Teknologi ini pertama kali dikembangkan oleh perusahaan Jepang bernama Denso Wave pada tahun 1994. Awalnya, QR Code digunakan untuk membantu proses pelacakan komponen dalam industri manufaktur otomotif. Sebelum QR Code populer, banyak sistem menggunakan barcode tradisional yang biasa kita lihat pada kemasan produk di supermarket. Namun, barcode memiliki keterbatasan karena hanya dapat menyimpan data dalam satu arah. QR Code hadir sebagai solusi yang mampu menyimpan informasi lebih banyak dalam format dua dimensi. Saat ini, QR Code dapat menyimpan berbagai jenis informasi seperti teks, alamat website, lokasi, nomor telepon, kontak digital, hingga informasi pembayaran elektronik. Ketika melihat QR Code, mungkin kita hanya melihat kotak hitam dan putih yang acak. Padahal, setiap bagian memiliki fungsi tertentu. Kotak besar yang berada di tiga sudut disebut Finder Pattern. Bagian ini membantu kamera mengenali posisi QR Code. Kemudian terdapat Alignment Pattern yang membantu pembacaan tetap akurat walaupun QR Code dipindai dari sudut tertentu. Ada juga Timing Pattern yang digunakan untuk menentukan posisi data. Sedangkan area lainnya digunakan untuk menyimpan informasi yang sebenarnya. Susunan ini memungkinkan QR Code tetap dapat dibaca meskipun sebagian kecil permukaannya rusak atau tertutup. Bagaimana sebuah gambar dapat menyimpan informasi? Prosesnya dimulai dengan mengubah informasi menjadi data digital atau data biner yang terdiri dari angka 0 dan 1. Sebagai contoh, sebuah alamat website akan diterjemahkan menjadi rangkaian data digital. Rangkaian data tersebut kemudian dikonversi menjadi pola kotak hitam dan putih yang membentuk QR Code. Ketika QR Code dipindai, proses tersebut dibalik. Sistem membaca pola, menerjemahkannya menjadi data digital, kemudian mengubahnya kembali menjadi informasi yang dapat dipahami pengguna. Dengan teknik ini, QR Code mampu menyimpan jenis informasi dalam ruang yang relatif kecil. Saat kita memindai QR Code menggunakan smartphone, terdapat beberapa proses yang terjadi secara otomatis. Pertama, kamera menangkap gambar QR Code. Kedua, aplikasi mendeteksi keberadaan pola QR Code. Ketiga, sistem melakukan proses decoding atau penerjemahan pola. Keempat, informasi yang ditemukan akan diproses.
Dan terakhir, smartphone menjalankan tindakan tertentu berdasarkan informasi tersebut. Misalnya, membuka website, menampilkan informasi produk, atau memulai proses pembayaran. Seluruh proses ini biasanya hanya berlangsung dalam hitungan detik. Salah satu penggunaan QR Code yang paling populer saat ini adalah pembayaran digital. Di Indonesia, kita mengenal sistem QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard. Ketika pelanggan memindai QRIS, aplikasi pembayaran akan membaca informasi merchant yang tersimpan di dalam kode tersebut. Setelah pengguna memasukkan atau mengonfirmasi nominal pembayaran, sistem akan mengirimkan informasi transaksi ke jaringan pembayaran. Selanjutnya, transaksi diverifikasi dan diproses. Jika berhasil, pelanggan dan merchant akan menerima notifikasi pembayaran. Sebagai contoh, ketika membeli kopi seharga Rp25.000, kita tidak perlu membayar uang tunai. Cukup membuka aplikasi pembayaran, memindai QR Code, mengonfirmasi transaksi, dan pembayaran selesai dalam beberapa detik. Proses yang sebelumnya membutuhkan uang tunai dan kartu ini dapat dilakukan hanya dengan smartphone. QRIS merupakan salah satu contoh keberhasilan transformasi digital di Indonesia. Sebelum adanya QRIS, merchant seringkali harus menyediakan berbagai QR Code dari penyedia layanan yang berbeda. Dengan QRIS, satu QR Code dapat digunakan oleh berbagai aplikasi pembayaran. Hal ini mempermudah masyarakat dan pelaku usaha. UMKM yang sebelumnya hanya menerima pembayaran tunai, kini dapat menerima pembayaran digital yang lebih mudah. Keberadaan QRIS juga membantu meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia. QR Code memberikan banyak manfaat. Pertama, transaksi menjadi lebih cepat dan praktis. Kedua, pengguna tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. Ketiga, biaya implementasi relatif rendah dibandingkan penggunaan perangkat pembayaran khusus. Keempat, transaksi dapat dilakukan secara contactless atau tanpa kontak fisik. Kelima, teknologi ini mudah digunakan karena hampir semua smartphone modern mendukung pemindaian QR Code. Karena berbagai keunggulan tersebut, QR Code semakin banyak digunakan dalam berbagai sektor. Selain pembayaran digital, QR Code memiliki banyak kegunaan lainnya. Dalam dunia pendidikan, QR Code dapat digunakan untuk membagikan materi pembelajaran. Dalam dunia pemasaran, QR Code digunakan untuk mengarahkan pelanggan ke website atau promosi tertentu. Dalam industri logistik, QR Code membantu pelacakan barang. Pada tempat wisata dan museum, QR Code digunakan untuk memberikan informasi tambahan kepada pengunjung. Bahkan, kartu nama digital saat ini sering menggunakan QR Code agar informasi kontak dapat disimpan secara otomatis. Hal ini menunjukkan bahwa QR Code merupakan teknologi yang fleksibel dan memiliki banyak manfaat. Walaupun sangat praktis, penggunaan QR Code juga memiliki resiko keamanan. Salah satu risiko yang sering terjadi adalah penggantian QR Code asli dengan QR Code palsu. Ketika pengguna memindai kode tersebut, mereka dapat diarahkan ke website berbahaya atau melakukan pembayaran ke rekening yang salah. Selain itu, terdapat risiko phishing, pencurian data, dan penipuan digital. Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa kemudahan teknologi harus diimbangi dengan kesadaran terhadap keamanan digital. Ada beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk menggunakan QR Code secara aman. Pastikan QR Code berasal dari sumber terpercaya. Periksa kembali informasi penerima pembayaran sebelum melakukan transaksi. Hindari memindai QR Code yang terlihat mencurigakan atau ditempel di atas QR Code lain. Gunakan aplikasi pembayaran resmi dan selalu lakukan pembaruan aplikasi. Jika menemukan aktivitas yang mencurigakan, segera hentikan transaksi dan lakukan verifikasi terlebih dahulu. Dengan langkah sederhana tersebut, risiko penyalahgunaan QR Code dapat diminimalkan. Sebagai kesimpulan, QR Code merupakan teknologi yang sederhana namun memiliki peran besar dalam kehidupan modern. Teknologi ini memungkinkan informasi disimpan dan dibagikan secara cepat dan efisien. QR Code telah menjadi fondasi penting dalam berbagai layanan digital, terutama pembayaran elektronik melalui QRIS. Selain memberikan kemudahan dan efisiensi, pengguna juga perlu memahami risiko keamanan yang mungkin muncul. Dengan memahami cara kerja QR Code dan menerapkan praktik penggunaan yang aman, kita dapat memanfaatkan teknologi ini secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga video ini dapat menambah wawasan mengenai teknologi QR Code
dan manfaatnya dalam mendukung transformasi digital di Indonesia.